Saya Ainur Aini Jakiyah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, Angkatan 30 Kelompok 4, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sintesa agenda 3 dan personal branding. Dalam agenda 3 terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan ketiga, rule of government. Yang pertama, manajemen ASN terdiri dari kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, serta konsep sistem merit. Manajemen ASN. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian, peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak dan kewajiban ASN. Setiap ASN diberikan hak dalam Undang-Undang ASN, hak PNS dan P3K. Yang pertama, hak PNS, yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selanjutnya, hak P3K, memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban sebagai pegawai ASN antara lain: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Ketiga, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, serta tindakan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kode etik ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang keempat, konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Undang-Undang ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, prinsip pelayanan publik.
Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang kedua, pola pikir sebagai pelayanan publik. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalisasikan dengan cara memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, memiliki code of conduct atau SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Yang ketiga, etiket pelayanan publik. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, Rule of Government. Yang pertama, konsep WOG. Konsep WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan profesional atau informal. Yang kedua, penerapan WOG. Praktek penerapan WOG dalam pelayanan integrasi diantaranya penguatan, koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan quality sosial. Yang ketiga, best practice. Beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam pendekatan WOG yang berhasil cukup baik. Yang pertama di Inggris, praktek WOG-nya yaitu WOG Account, kemudian di Australia yaitu APSC, Centrelink, COAG, dan koalisi sosial. Di Amerika Serikat, Keamanan Nasional Integrated Portal. Yang terakhir di Malaysia yaitu One Day Service, One Day Delivery, dan No Wrong Door. Yang terakhir ada implementasi dari WOG. Personal branding ASN di Indonesia. Yang pertama, ASN harus mengetahui kedudukan dan kewajiban dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan serta layanan publik sesuai dengan kode etik yang berlaku. Ketiga, meningkatkan kualitas pribadi dengan bekerja secara optimal. Keempat, memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Kelima, melakukan inovasi tak terbatas serta gagasan kreatif yang dapat meningkatkan citra solar system. Harapan personal branding yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan terakhir, sebagai pemersatu bangsa.